Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian, dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Hati yang sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Dan ingatlah, Nabi Yeremia mengingatkan Anda, saya, serta kita semua bahwa terkutuklah yang senantiasa mengandalkan manusia, dan diberkatilah manusia yang senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam persiaran hidupnya. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa penguasa alam semesta, Engkau menghendaki dirimu menjadi harta kekayaan bagi siapapun yang percaya kepadamu. Semoga iman kepercayaan kami berkembang dengan suburnya dan mempersatukan serta merukunkan umat manusia demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, di dalam bacaan pertama pada hari ini, Tuhan berfirman sebagaimana disampaikan oleh Nabi Yeremia yang dapat kita temukan di dalam bacaan pertama hari ini dalam kitab Yeremia. Terkutuklah orang yang mengandalkan Tuhan, yang mengandalkan manusia, dan terberkatilah mereka yang mengandalkan Tuhan. Terkutuklah mereka yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Mari kita refleksikan. Apakah di dalam perjalanan hidup kita sebagai orang beriman lebih senang menomorduakan Tuhan, lebih senang mengandalkan kemampuan diri sendiri? Kita diingatkan oleh Musa bahwa mengandalkan manusia akan menjadi sia-sia, karena seringkali justru sakit hati, kekecewaan, dan juga kesedihan yang kita temukan ketika kita mengandalkan manusia. Kita tahu bahwa di dalam dunia ini manusia tidak ada yang sempurna, dan hanyalah Bapa yang di surga sempurna adanya. Maka hendaknya kita senantiasa di masa pertobatan ini semakin menyadari dan semakin berani untuk tetap mengandalkan Tuhan. Jelas kita diajak untuk mengerti, seringkali hati manusia begitu licik. Seringkali hati manusia memanipulasi kesenangan yang memuaskan hasrat, tetapi seringkali membawa kebahagiaan yang sifatnya sementara saja. Maka kita diingatkan bahwa hidup di dunia ini sebagai orang beriman yang mengaku diri sebagai anak-anak Allah, kita harus ingat bahwa jika Anda dan saya serta diri kita semua mengaku diri mengenal Tuhan, mestinya tidak mengabaikan sesama kita. Itulah yang dikisahkan di dalam Injil suci menurut Lukas pada hari ini. Ada seorang kaya yang begitu bergelimpang harta, tetapi sayang, miskin hatinya. Tapi sayang, miskin pengetahuan tentang sesamanya. Tetapi sayang, dia lupa ada Tuhan pemilik dari segalanya. Dari peristiwa ini kita diajak dan diingatkan bahwa sebagai orang beriman mestinya sadar betul siapa saudara kita dan bukan justru menunjukkan siapa yang paling berkuasa,
Siapa yang memiliki kekuatan lebih? Siapa yang berhak mengatur? Seringkali karena kita merasa memiliki kemampuan, ketika kita merasa memiliki harta yang berkelimpahan, kita lantas tidak menghargai martabat sesama kita. Di dalam tahun penghormatan akan martabat sesama manusia, melalui Injil suci Lukas, kita diingatkan, mengandalkan Tuhan bukan berarti mengabaikan sesama, tetapi juga bukan mengandalkan manusia, karena manusia bisa melukai kita kapan saja. Maka hendaknya kita belajar untuk terus bersaksi, untuk terus menyadari bahwa harta yang dipercayakan kepada kita hendaknya kita gunakan sebaik mungkin. Bukan untuk menciptakan mental peminta, bukan untuk menciptakan mental pengemis, tetapi juga dengan harta yang berkelimpahan kita diajak untuk menghadirkan Bapa yang murah hati dan yang peduli bagi mereka yang betul-betul membutuhkan, bagi mereka yang betul-betul memerlukan pertolongan. Dan bagi kita yang mampu untuk menolong, jangan pernah menunda dan memutus berkat yang sudah kita terima. Jangan sampai karena keegoisan, karena kecuekan kita, lantas kita menjadikan diri kita budak dari harta, budak dari kekuasaan, budak dari nafsu yang tak teratur. Sebagai pribadi yang beriman, kita diajak semakin beriman, semakin peka terhadap lingkungan sekitar. Semakin beriman, semakin diteguhkan di dalam hidup yang mengandalkan Tuhan dan bukan sesama manusia. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Di dalam persoalan kehidupan pasti selalu ada solusi jika kita senantiasa memiliki kehendak dan kemauan untuk menghadapi dan menyelesaikannya. Jika merasa sulit dan kita merasa tidak mampu, serahkanlah kepada Tuhan sisanya. Tetapi jangan sampai kita tidak berusaha. Jangan sampai kita diperbudak oleh dosa. Jangan sampai kita dihambakan oleh harta. Tetapi mari kita sebagai orang beriman hidup dengan iman yang benar, dengan cara yang benar, dan melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.